Oke, kali ini aku mau ngejelasin tentang bagaimana menggunakan aplikasi Edmodo untuk kelas online. Oke, yang pertama langsung buka Google Chrome dan kita ketik di kolom pencarian Edmodo. Oke, kayak gini. Oke, setelah itu langsung klik enter hingga muncul halaman seperti ini. Oke, setelah itu klik Edmodo yang atas sendiri. Ketika kalian belum mempunyai akun, silakan menggunakan email untuk mendaftar. Karena saya sudah punya, jadi nanti saya tinggal memasukkan email dan juga kata sandi. Pembuatan kelas di Edmodo ini cukup mudah karena hanya menggunakan email saja. Setelah itu ini masih loading. Oke, hingga muncul halaman seperti ini. Ini halaman utama, nanti di sisi kanan ini ada tulisan login dan sign in. Karena saya sudah punya, langsung saja saya klik login. Seperti ini. Oke, next. Ini nanti saya hanya memasukkan email atau username juga bisa. Ini saya menggunakan email dan saya memasukkan kata sandi saya. Oke, setelah itu, setelah mengetikkan kata sandi, lalu klik login. Hingga muncul halaman beranda atau halaman utama dari Edmodo Class. Aplikasi ini hampir mirip dengan Google Classroom. Basicnya. Oke. Saya sudah punya kelas di sini. Tetapi saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kelas baru di aplikasi Edmodo. Oke, sudah ditunjukkan. Ini halaman utama dari Edmodo. Dan saya akan membuat kelas baru. Oke, ini langsung diklik di create a class. Setelah itu, setelah mengklik seperti ini, akan muncul halaman atau kolom seperti ini, lalu tinggal diketikkan apa nama kelas yang akan dibuat. Sini saya mencontohkan English class. Itu muncul nama kelas lain, itu kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Dan bisa ditambahkan deskripsi kelasnya di bawahnya seperti ini. Oke, English class grade 10. Ini contohnya saya untuk kelas 10. Setelah itu memilih kelas berapa. Ini 10 grade. Lalu memilih subjek atau mata pelajaran. Saya memilih World Language. Dan di sini bisa memilih selection subject, subsubjeknya. Karena nggak ada English, saya pilih all saja. Oke, setelah itu tinggal klik create. Dan kelas baru sudah jadi atau sudah terbentuk ya. Lalu oke, ini lalu saya akan explore class langsung. Next. Oke, untuk menambahkan siswa atau murid bisa langsung share atau membagikan kode kelas kepada siswa atau muridnya. Oke, selanjutnya adalah cara untuk membuat atau memposting pembukaan ataupun materi, PowerPoint di sini. Ini saya contohkan
seperti membuka pelajaran. Tinggal klik kolom yang ada di sini, ya ini. Langsung opening seperti biasanya. Ucapkan salam terlebih dahulu, bisa menanyakan kabar, terus atau juga bisa menyampaikan materi apa yang akan dibahas, dan bisa ditambahkan file ataupun gambar di sini. Seperti itu. Lalu setelah sudah, tinggal kita klik pause, maka akan muncul di halaman utama kelas. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat assignment dengan mengklik create seperti ini. Lalu kita pilih assignment dan new, dan kita ketikkan nama dari tugas. Oke, seperti ini. Ini tugasnya saya contohkan announcement text. Lalu di bawahnya bisa langsung dituliskan instruction atau cara bagaimana mengerjakan tugas tersebut, atau hal-hal penting yang hendak disampaikan oleh guru kepada siswa tentang penugasan tersebut. Dan dalam kolom ini, dalam kolom penugasan, bisa ditambahkan file ataupun link. Nanti saya akan menunjukkan di mana tempat untuk menambahkan file ataupun linknya. Oke, ini masih saya menuliskan instruction. Lalu ini tempat menambahkan link ataupun file. Saya akan menambahkan file saja di sini. Lalu kita klik ini dan kita pilih tempat di mana kita menyimpan filenya. Oke, kita klik. Setelah itu kita tambahkan file yang dibutuhkan. Oke, setelah kita memilih file yang kita butuhkan, lalu kita klik open dan file akan muncul seperti ini, dan selanjutnya kita klik assign seperti ini. Dan kita tentukan waktu pengumpulan atau tenggat waktu pengumpulan dari tugas. Ini ada hari, ada pukul juga. Setelah itu kita klik assign. Dan tugas akan secara otomatis atau langsung muncul di halaman utama dari kelas. Oke, seperti ini. Nah, sudah muncul, dan itu tempat untuk melihat berapa banyak siswa yang sudah mensubmit atau sudah mengirimkan tugasnya. Oke, next, selanjutnya ini cara untuk meng-create atau membuat quiz. Tetap sama caranya, klik create, lalu quiz, dan new. Seperti itu. Lalu kita menuliskan judul dari quiz. Sini saya menuliskan announcement text seperti sebelumnya, dan menuliskan instruction ataupun hal-hal penting yang ingin saya atau guru sampaikan. Selanjutnya, ini untuk menambahkan pertanyaan, klik quiz question. Lalu di sini bisa memilih jenis pertanyaan seperti multiple choice, short answer, filling the blank, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memilih yang short answer.
Oke, di sini saya menuliskan pertanyaan yang akan digunakan untuk quiz. Saya menuliskan what is announcement text. Selanjutnya, untuk menambah pertanyaan, klik di bawah add new question. Maka akan muncul kolom untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi jika ingin menambah pertanyaan, langsung saja di add new question. Ini saya menuliskan contoh atau soal kedua. Seperti ini. Jadi kita bisa memilih juga untuk mengganti yang multiple choice ataupun yang lainnya. Lalu setelah selesai kita klik assign dan kita menentukan tenggat kapan kuis tersebut dikumpulkan. Misalkan hari ini, dan juga ada limit waktu atau batas pengerjaan waktunya. Di sini saya menuliskan 20 menit, lalu klik assign. Setelah itu, kuis yang telah kita buat akan muncul di halaman utama dari kelas. Seperti ini. Sama seperti assignment dan juga pemberitahuan ataupun opening juga akan muncul di halaman utama kelas. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi penggunaan platform selama pembelajaran online. Terima kasih. Sampai jumpa.